Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Faisa Amalia. Nah teman-teman semua, pernah gak sih kalian bingung gimana sih cara membuat tujuan pembelajaran dan juga indikator yang benar? Padahal dua hal ini penting banget supaya pembelajaran lebih terarah dan juga jelas. Nah di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran dan juga indikator pembelajaran yang baik. Yuk simak penjelasannya sampai selesai. Pengertian tujuan dan indikator pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah kemampuan atau perilaku yang diharapkan dapat dicapai siswa setelah mengikuti proses pembelajaran pada kondisi dan tingkat tertentu. Sedangkan pengertian indikator pembelajaran adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana siswa telah mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Selanjutnya, kita masuk ke contoh tujuan dan indikator pembelajaran ranah kognitif. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu unsur-unsur tujuan dan juga indikator pembelajaran. Ada 4 unsur-unsur tujuan dan juga indikator pembelajaran. Yang pertama, audiens, yaitu siapa yang belajar. Yang kedua, behavior, perilaku atau hasil belajar yang diharapkan. Yang ketiga, condition, kondisi atau cara siswa mencapai tujuan. Yang keempat, degree, tingkat keberhasilan yang harus dicapai. Di sini aku kasih contoh tujuan dan indikator pembelajaran ranah kognitif kelas 6, subbab 6, gawat benarkah energi di bumi akan habis, dengan subbab topik A, apa jadinya jika tidak ada energi, dengan fokus materinya itu ke bentuk energi. Untuk materi bentuk energi, kita menggunakan tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menemukan contoh bentuk-bentuk energi di lingkungan sekitar melalui kegiatan diskusi kelompok minimal 5 bentuk energi di lingkungan sekitar. Nah, ini termasuk ke tujuan pembelajaran yang benar ya teman-teman, karena di sini tujuan pembelajarannya mencakup keempat unsur-unsur tujuan pembelajaran. Yang pertama itu ada audiens. Di sini audiensnya adalah peserta didik, ditandai dengan font warna merah. Yang kedua itu adalah behavior. Di sini perilaku atau hasil belajar yang diharapkan yaitu mampu menemukan contoh bentuk-bentuk energi di lingkungan sekitar. Nah, di sini menemukan adalah C3 yaitu menerapkan di ranah kognitif. Nah, selanjutnya itu adalah kondisi. Cara siswa mencapai tujuannya di sini melalui kegiatan diskusi kelompok, ditandai dengan font warna ungu. Selanjutnya yaitu degree. Tingkat keberhasilan yang harus dicapai yaitu minimal 5 bentuk energi di lingkungan sekitar, ditandai dengan font warna oranye. Setelah kita memahami tujuan pembelajaran yang sudah dibuat dengan benar, langkah selanjutnya adalah menyusun indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran merupakan penjabaran dari tujuan pembelajaran yang dibuat lebih spesifik dan terukur. Jika tujuan masih bersifat umum, maka indikator itu membantu kita untuk melihat secara jelas apakah tujuan tersebut sudah tercapai atau belum. Nah, dalam menyusun indikator, kita perlu menggunakan yang namanya kata kerja operasional atau KKO yang tepat agar dapat diamati dan juga dapat diukur. Selain itu, indikator juga harus tetap mengacu pada tujuan pembelajaran sehingga keduanya saling berkaitan. Nah, dari tujuan pembelajaran yang telah kita buat tadi, kita bisa buatkan indikator pembelajarannya seperti ini. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan pengertian energi melalui kegiatan tanya jawab dengan benar. Nah, ini termasuk ke indikator pembelajaran yang benar karena dia mencakup keempat unsur-unsur dari indikator pembelajaran. Yang pertama itu audiens. Audiensnya adalah peserta didik. Yang kedua, behavior. Di sini hasil belajar yang diharapkan yaitu mampu menyebutkan pengertian energi. Di sini menyebutkan termasuk ke C1 mengingat ranah kognitif. Yang ketiga, kondisi. Di sini kondisinya melalui kegiatan tanya jawab. Dan yang terakhir itu adalah degree. Tingkat keberhasilan yang harus dicapai itu dengan benar. Nah, jadi degree ini bisa pakai 2 dengan benar atau dengan tepat dan juga bisa saja pakai minimal 4 bentuk energi atau minimal 4 benar. Jadi dia itu harus terukur ya teman-teman. Nah, untuk indikator pembelajaran yang kedua yaitu
peserta didik mampu menentukan bentuk-bentuk energi melalui kegiatan diskusi kelompok minimal 4 bentuk energi. Nah, di sini audiensnya adalah peserta didik, behaviornya mampu menentukan bentuk-bentuk energi. Nah, di sini menentukan itu termasuk ke C2 memahami ranah kognitif. Kondisinya itu melalui kegiatan diskusi kelompok dan degree-nya di sini memakai minimal 4 bentuk energi. Nah, untuk indikator pembelajaran yang ketiga, yaitu peserta didik mampu menemukan contoh bentuk-bentuk energi di lingkungan sekitar melalui kegiatan diskusi kelompok minimal 5 bentuk energi di lingkungan sekitar. Nah, perlu diperhatikan bahwa indikator yang terakhir ini sebenarnya merupakan tujuan pembelajaran itu sendiri, karena indikator itu merupakan penjabaran dari tujuan. Jadi, pada bagian akhir indikator, kita kembali menegaskan capaian utama yang dicapai oleh peserta didik. Nah, karena di sini kita ambil tujuan pembelajarannya itu C3, maka indikator yang harus dilalui oleh siswa itu C1, yaitu mengingat, C2 memahami, dan yang terakhir itu tujuan pembelajaran itu sendiri, yaitu C3 menerapkan. Dapat disimpulkan bahwa merumuskan tujuan pembelajaran dan indikator yang baik, penggunaan kata kerja operasional atau KKO, serta unsur tujuan dan indikator pembelajaran ABCD, A. Audience, B. Behavior, C. Condition, dan D. Degree sangatlah penting. Dengan menggunakan KKO yang tepat sesuai ranah, tujuan dan indikator itu menjadi lebih jelas, terukur, dan mudah dievaluasi. Selain itu, melalui penerapan rumus ABCD, rumusan yang dibuat menjadi lebih terarah karena memuat siapa yang belajar, kemampuan yang diharapkan, kondisi belajar, serta tingkat keberhasilan yang harus dicapai. Dengan demikian, perumusan tujuan pembelajaran dan indikator yang baik akan membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan mencapai hasil yang optimal. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video materi selanjutnya.